Sengoku pernah bilang gak paling tidak suka kalau diungkit masalah God Valley. Lalu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gap ini saat dan setelah insiden God Valley? Apakah Sword didirikan emang untuk Luffy? Apakah? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, satu hal sebenarnya yang menarik pada chapter 1162 ini itu adalah Gap. Karena ya di chapter ini Gap benar-benar mempertanyakan suatu keadilan itu. Gap melihat banyak warga sivil terbantai di tempat itu dan segala emosi Gap benar-benar terluapkan di sana. Bahkan ya kita bisa melihat ekspresi marah dari seorang Gap. Cuman ya itu dia pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Gap ini? Sementara kita tahu pada akhirnya menurut Sengoku Gap akan melawan Rocks. Tentu saja ini dia yang jadi kebingunganku sendiri sampai sejauh ini. Dan satu-satunya yang mungkin bisa kukira-kira Gap selesai God Valley ini akan kebingungan. Kenapa dia melawan Rocks? Kenapa warga sivil terbantai di pulau itu? Dan juga maksud dari perkataan Sengoku kalau ada Marine yang melakukan ini akan hilang. Gap pasti bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Gap pasti kebingungan. Dan karena kebingungannya itu membuat Gap mulai tidak percaya dengan world government. Itu alasannya Gap tidak ingin jadi fleet admiral langsung bekerja di bawah Gorose. Dan sebenarnya di sini aku kepikiran bagaimana semua yang ada di Marine yang bertindak di luar kehendak world government itu adalah Gap yang membuatnya. Maksudku, aku tengah berbicara soal Sword. Yap, Sword adalah organisasi Marine yang sangat rahasia. Dan kerahasiaannya itu pun kita bisa melihat saat Koby bertelpon dengan Drake. Walaupun Koby menelepon Drake di kapal Marine, di sana Koby benar-benar bersembunyi dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya obrolan tersebut. Bahkan mereka pun ya pakai kode Morse ataupun semacam kode untuk saling berinteraksi. Jadi dengan kata lainnya, Gap merasa tidak tahu kejadian soal God Valley ini, menganggap bahwa government ini selalu berbuat diam-diam. Dan demi mengungkap suatu keadilan yang sebenarnya, Gap juga membuat organisasi yang bertindak secara diam-diam di luar dari pengetahuan daripada organisasi world government ini. Dan progres terbaik yang dilakukan oleh Sword sejauh ini adalah Drake mengetahui kalau CP0 berinteraksi dengan Orochi di Wano Kuni, sebuah interaksi world government yang tidak diketahui oleh Marine. Ini satu langkah yang sangat pasti, progres yang sempurna untuk mengungkap keadilan itu. Dan karena hal itu, di sini aku merasa bahwa tujuan Gap ingin membuat Luffy jadi Marine, sebenarnya Gap ingin memplot Luffy di dalam Sword ini. Karena Luffy merengkel, makanya Gap melakukan itu kepada Koby yang ia temui tidak sengaja di East Blue. Jadi maksudku di sini adalah Gap tidak sepecundang itu. Yap, aku ingat kali waktu upload Sword di TikTok ya, komenan terkait Gap malah bilang kalau ini dia si pecundang Marine, ini dia aib nggak jelas. Jadi menurutku ya, ini sesuai apa yang dikatakan oleh Saturn bahwa insiden God Valley ini akan melahirkan sesuatu yang lebih mengerikan. Roger dari insiden God Valley ini membuat penasaran dengan apa yang ia tidak ketahui selama ini, membuatnya ingin menjelajahi dunia sampai nantinya dia menemukan One Piece dan membuat era bajak laut makin menggila. Rocks tentu saja menciptakan monster barunya yaitu Kurohige untuk mengincar The World, dan tentu saja aksi-aksi gilanya yang mungkin membuat Imo ketakutan bahkan traumatik. Dan hal yang sama seharusnya juga dilakukan oleh Gap ini. Sword aku yakin atau benar-benar curiga kalau itu adalah idenya Gap yang didukung oleh Sengoku dan juga Suru. Itu dia kenapa kita bisa melihat selain Gap yang menginvestasikan Koby dan Helmeppo, di sana kita juga bisa melihat ada cucunya Suru dalam organisasi Sword. Bahkan jauh sebelumnya, mungkin Sengoku melakukan hal itu kepada Corazon. Dan sekarang kita akan sedikit membahas tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh Aokiji. Hah? Apa
Apa? Aokiji? Ya, banyak dari kita yang masih menduga kalau Kuzan ini adalah Sword member. Walaupun ya sebenarnya sudah ada banyak scene seperti adegan Gap lawan Kuzan yang seperti memperjelas atau menegaskan kalau ya Kuzan bukan anggota Sword. Tapi sekali lagi ku bilang harusnya Sword ini organisasi yang rahasia. Dan pertanyaannya kenapa Aokiji tahu soal itu? Tahu mengenai Sword. Dan sebenarnya ini ada dua jawaban ya menurutku. Pertama, Aokiji tahu karena dia anggota Sword. Kedua, kenapa orang seperti Kuzan tahu mengenai Sword itu mungkin ya karena petinggi-petinggi Marine emang tahu soal organisasi yang satu ini. Cuman apapun jawabannya, menurutku ya Kuzan ini saat ini benar-benar the real Sword. Statusnya benar-benar tidak ada yang tahu. Jadi jika kita menganggap kalau sebenarnya organisasi Sword ini yang sudah bocor kemana-mana karena ya kita tahu ada Hibari di dalam organisasi Sword ini, yang mana banyak dugaan berdasarkan fever cut mereka kalau ada dugaan bapaknya Hibari itu adalah Akainu, dan Akainu menjadi Fleet Admiral yang bekerja langsung di bawah Gorose. Apakah Kuzan yang membekukan Hibari pada waktu itu adalah hintnya atau foreshadow-nya? Ya siapa yang tahu ya. Namun itu tadi bisa dibilang saat ini Kuzan adalah the real Sword. Kuzan akan menipu semuanya. Tidak ada yang tahu lagi siapa dia. Namun Kuzan adalah Sword tetap menjadi anggota Sword. Dan di sini dia pertanyaannya yang ku yakin akan kalian tanyakan. Apakah Kuzan memiliki motivasi seperti itu? Karena waktu dia dikenal Aokiji di Marine, orang ini dikenal memiliki keadilan yang malas. Dan semua orang menganggap kalau Aokiji adalah orang yang paling tidak peduli dengan segala aturan yang terjadi di Marine ini, bahkan mungkin world government. Cuman jika emang Kuzan seperti itu, pertanyaanku satu, kenapa dia mau maju melawan Akainu untuk jadi Fleet Admiral? Satu-satunya hal yang kupikirkan, Kuzan ingin melindungi organisasi Sword ini dari Akainu, karena selama ini aman karena Sengoku lah yang menjadi Fleet Admiralnya. Jadi bagaimana menurut kalian di Hachinosu saat ini? Apa yang akan dilakukan oleh Kuzan? Kita harusnya ingat Kuzan ada di panel orang-orang penting waktu Vegapunk siaran, dan Kuzan adalah satu orang lainnya yang mendengarkan siaran Vegapunk selain Kurohige itu sendiri. Dan mungkin kalian ingat waktu opening One Piece yang terbaru itu ya, kenapa Kuzan ada di bagian Marine? Apa sebenarnya akan dilakukan oleh seorang Kuzan ini? Apakah Gap yang ada atau ditawan akan ikut andil? Tapi satu hal yang ingin ku katakan, Arc Sword akan kembali terjadi bermula dari Gap dan Kuzan di Hachinosu nanti. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih berpikir kalau Gap sepecundang itu? Karena tidak enak rasanya jika dirimu sangat percaya dengan sesuatu hal, tapi ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Sesi komentar dari Ahmad. Gorose kekuatannya biasa aja. Iya kak, biasa aja kak. Tapi kapten kita itu Luffy belum bisa memberikan hitnya kepada salah satu Gorose, terutama yang satu ini ya, si Mercury atau Mercury. Gampangnya si babi ini lah. Lanjut ada Bang Tony. Kapan ya ceritanya balik ke Elbaf? Kayaknya Imu mau cepet-cepet end sebelum Luffy datang ke medan perang. Gue yakin sih Imu yang di badannya Gunko pasti mati kalau Luffy tiba. Apalagi Luffy kalau lihat Nami dan lain terluka atau nggak dikasih pulang tuh. When ya kita balik ke Elbaf. Gak tahu nih, tapi kalau kita berkaca atau Anda bertanya soal when ya seperti yang aku bilang tadi, ini kan flashbacknya Harald harusnya ya. Dan kita tahu ini Harald belum mati, jadi seharusnya flashbacknya tidak akan selesai sebelum Harald mati. Dan saat ini timelinenya ada di 38 tahun yang lalu saat insiden God Valley, dan kematian Harald harusnya terjadi 14 tahun yang lalu. Nah hitung aja dah berapa tahun lagi, atau adakah kejadian yang penting yang harus diungkapkan oleh Oda
yang berhubungan dengan Harald maupun Rox di tahun-tahun tersebut. Semakin dikit semakin oke, tapi kalau semakin banyak ya when ya kita nyampe ke Elbaf lagi. Lanjut dari Bang Rovianto. Di sini dia berkata atau menyampaikan mukanya Kaido waktu makan Whis dengan senyum liciknya jadi callback ke siluet Kaido dulu. Iya, ada benarnya dan ini cukup ramai ya di Twitter atau bahkan di TikTok sekalipun bahwa ini dia wujud asli daripada Kaido. Jadi selama ini Kaido tuh pura-pura Sigma aja, pura-pura Sigma dia. Dan selanjutnya ada Bang Nans. Ya, pada akhirnya nanti Imo akan mati oleh Teach dan di final battle Luffy versus Teach. Ya kah? Cukup menarik jika emang seperti itu. Tapi entah kenapa aku malah berpikir kalau Teach yang mati duluan. Tapi siapa yang tahu ya, Wano.